suksema antagalah ketiba ring dewek titiang. Om Swastiastu. Kaping singgih cerumaku sane setiang titiang. Ibu Kasubakti U sane suksemayang titiang. Sane mustikayang titiang. Dedane sareng sami karyawan karyawati Kantor Kemenag Agama Kabupaten Buleleng miwah mahasiswa PKL Undiksa sane sampurahu rainane mangkin. Hari ini kita akan berbagi karena kemarin sudah dibahas tentang pengendalian pikiran. Hari ini yang akan kita bagikan adalah pengendalian diri dan pengendalian ucapan. Ini sedereng lantur bahwa sesungguhnya kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna karena mempunyai bayu sabda idep. Seperti di dalam sloka Sarasamusaya yang kedua di sana disebutkan, Risa kuening sarwa buta, iking jadma wong juga, wenang gumawayakan, ikang suba asuba karma. Wenang punang pangentas akne, ikan suba karma, ring asuba karma, pahalaning dadi wong. Bahwa keutamaan kita sebagai manusia, kita bisa memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Karena ada kesempatan untuk memilih. Jadi di dalam ajaran agama Hindu banyak sekali pengendalian diri yang ada, yang harus kita pahami dan resapi. Seperti untuk pengendalian diri, kita di dalam agama Hindu kita mengenal tentang satribu. Satripu bagaimana kita mengenal ada 6 musuh yang ada dalam diri yang harus kita kendalikan. Yaitu ada kama di sana, ada kroda, ada loba, ada moha, ada mada, ada matsarya. Bagaimana di sana ada hawa nafsu yang harus kita kendalikan, kemudian ada keserakahan yang harus kita kendalikan, ada kemarahan, ada kemabukan, ada iriati, dan juga ada kebingungan. Kemudian juga kita mengenal di dalam agama Hindu ada Sabta Timira, bagaimana kita harus mengendalikan 7 macam kemabukan, yaitu ada surupa di sana, surupa, guna, dana, kulina, yawana, sura, kasuran, bagaimana kita mengendalikan rupa cantik tampan, kemudian kepintaran agar tidak mabuk, kemudian ada di sana kekayaan, kemudian ada masa muda. Di sana juga disebutkan ada kemabukan juga di sana, ada kebingungan juga. Kemudian ada kita mengenal di dalam agama Hindu kita juga mengenal tentang Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata. Ada 5 macam kewajiban yang harus kita lakukan sehari-hari yang kaitan dengan pengendalian diri. Dalam bentuk jasmani kita mengenal Panca Yama Brata, yaitu di sana ada ahimsa, bagaimana tidak membunuh, tidak menyakiti. Karena menyakiti dalam konteks yang harus kita kendalikan saat ini adalah menyakiti yang bersifat verbal dan non-verbal. Jadi tidak hanya menyakiti fisik, juga yang sifatnya menyakiti secara non-fisik, pembulian dan lain-lain. Kemudian ada di sana brahmacari, masa menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak pernah habis. Kita terus-menerus perlu untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian ada bagaimana ada satya di sana. Kita di dalam agama Hindu mengenal panca satya. Ada satya mitra, satya laksana, satya semaya, satya herdaya, dan banyak lagi juga kita mengenal juga tentang bagaimana tentang awiya waharika, bagaimana kita berusaha di jalan dharma. Jadi kita berusaha itu agar selalu di jalan dharma. Kemudian ada asteya, tidak mencuri. Kalau kaitannya dengan kita
sebagai ASN, sebagai pegawai dalam kantor Kementerian Agama, agar dihindari hal-hal seperti ini. Jadi kita akan berusaha menghindari tidak terjadinya korupsi contohnya dan lain-lain. Kemudian dalam bentuk rohani kita mengenal Pancen Yama Brata, bagaimana di sana ada akrode tidak marah, kemudian ada guru susru sehormat dan patuh pada guru. Kita punya catur guru, ada guru rupa ke pengajian, wisesa, dan guru swadhyaya. Untuk guru wisesa, kita sebagai pegawai kantor Kementerian Agama harus taat, hormat dan taat kepada guru wisesa. Siapapun guru wisesanya, kita harus hormat dan taat karena kita ada di jalur ASN. Kemudian ada sauce, bagaimana hati yang bersih dan suci. Kemudian ada ahara lagawa, memasukkan apa makanan yang benar-benar sesuai dengan tubuh kita, tidak berlebih-lebihan sehingga berguna bagi tubuh kita dan bisa mencapai kesucian. Kemudian ada apramada, bagaimana kita tidak sombong, tidak angkuh. Itu nanti kaitan ke bagaimana pelaksanaan kita sehari-hari. Kemudian kita mengenal bagaimana mengendalikan ucapan. Karena tadi sudah kalau dari tiga tri kaya parisuda sudah, yang pikiran sudah dibahas kemarin. Kemudian tadi sudah perbuatan. Kemudian kita mengenal lagi satu, bagaimana berbuat atau bagaimana berucap yang baik. Wacika parisuda. Kita harus hati-hati dalam berucap karena ucapan itu seperti panah. Seperti di dalam Sloka Saro Samusaya 120 itu, ucapan itu seperti anak panah yang melesat. Kalau ucapan itu tidak baik, itu akan menyakiti setiap rongga-rongga, relung-relung yang dilewatinya, sehingga akan menyebabkan kesakitan yang luar biasa dan tidak bisa hanya dimaafkan dengan kata maaf, dan itu akan kembali ke diri yang mengucapkan. Di dalam Sara Samosaya 75, di sana juga disebutkan tentang bagaimana tentang ucapan. Niang tanpa pratianing wa, niang tanpa pratianing wa, pat kuehnya prekamnya ujar ahala, ujar pisuna, kemudian aja ujar apregas, kemudian ada ujar mitya. Bagaimana di sana nihang tangpat, nihang tangpat, bagaimana keempatnya ini, sangat berpengaruh di dalam diri kita. Setiap kita berucap ada 4 yang harus kita hati-hati akan menimbulkan timbal balik atau karma tersendiri buat kita, karena itu menyakiti hati orang lain. Di sana ada bagaimana di sana ada apergas, kemudian bagaimana ada ahala, berbicara yang jahat, kemudian ada apergas, berbicara yang keras dan menyakiti, kemudian ada di sana juga ada mitya, bagaimana mengandung kebohongan, ucapan itu mengandung kebohongan sehingga tidak dipercaya. Bagaimana di sana ada juga pisuna, ucapan itu memfitnah sifatnya, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu akan menyakiti, dan itu akan kembali ke diri yang mengucapkan. Jadi hati-hatilah di dalam berucap. Nah, jadi di dalam, kalau kita lihat kembali flashback ke Wiracarita Mahabharata, di sana di Sabha Parwa, bagaimana di sana diceritakan ketika upacara Raja Sunya, bagaimana di sana ketika Pandawa dan Guru Bhisma menginformasikan bahwa
air basuhan dari Brahmana itu akan diberikan yang pertama kepada Sang Prabu Kresna. Tapi Prabu Sedi Sisupala itu menolak, tapi dengan kemarahan, dengan keangkuhannya, dan mencela Pandawa. Di saat itulah Prabu Cedi tidak menyadari siapa yang ada di sana, siapa yang dicela, karena dia tidak memandang siapa yang di depannya. Akhirnya Prabu Kresna, apa yang dilakukan? Prabu Kresna mengeluarkan cakra Sudarsana dan memenggal kepala dari Sedi Sisupala. Untuk itulah hati-hatilah kalau berbicara, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu kembali ke diri kita dan merugikan diri kita sendiri. Seperti di Niti Sastra 3:5 di sana disebutkan wasista nimi tante manemu suka, wasista nimi tante manemu duka, wasista nimi tante manemu laksmi, wasista nimi tante pati kepanggo. Hati-hati dalam berucap. Nggih kirang langkung nenas gengrena sinampura tiang sinap anto parama santi. Om santi 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 om.